Pengamat politik Ahmad Khairul Umam masih bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sementara untuk saat ini baru saja bergabung lewat sambungan satelit politisi dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat sore dengan Tifal di studio. Ya, selamat sore Bung Tifal. Untuk Rakernas kali ini kan tidak diundang nih Presiden Jokowi dalam acara kali ini, sehingga bisa dikatakan Bu Mega sudah tidak punya urusan lagi, sudah tutup buku hubungan dengan Pak Joko Widodo? Ya, tentu agenda Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan 24-26 Mei 2024 ini adalah bagian dari konsolidasi internal partai. Nah, tentu yang diundang adalah kader-kader yang memiliki kesetiaan terhadap ideologi, memiliki kesetiaan terhadap konstitusi, dan memegang teguh nilai-nilai dan komitmen perjuangan PDI Perjuangan tentunya seperti itu. Nah, bagi kami tentu ya memaknai Rakernas 5 PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, bagaimana semangat dan api perjuangan nan tak kunjung padam, api perjuangan untuk memperjuangkan nyalanya demokrasi sebagai obor yang menerangi rakyat, api perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan buat masyarakat, api perjuangan yang harus terus-menerus ya digaungkan untuk menyalakan demokrasi, menjaga reformasi sejak 98 lalu. Nah, jadi bagi kami adalah momentum Rakernas ini adalah peneguhan komitmen kami tentang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kerakyatan dan kebangsaan Indonesia. Seperti itu, Bung. Termasuk peneguhan posisi partai nanti di pemerintahan ke depan, apakah akan bekerja sama dalam pemerintahan? Kalau bahasa dari Bu Mega tadi tidak ada istilah oposisi atau koalisi, apakah akan bekerja sama dengan pemerintahan mendatang atau justru akan di luar pemerintahan, Bang Masinton? Ya, tentu menyangkut sikap politik itu nanti akan dibahas dalam rangkaian agenda Rakernas 5 PDI Perjuangan ini. Nah, ada 3 agenda besar. 1, membahas tentang sikap politik PDI Perjuangan. 2, membahas tentang program dan agenda kerakyatan ya yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, bagaimana tentang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian juga menyangkut agenda momentum persiapan pilkada bulan November 2024 nanti. Nah, tentu bagi kami ya 3 agenda itu yang menjadi concern pembahasan dari 5.255 kader dari berbagai penjuru Indonesia ya, pengurus DPP, DPD, kemudian pengurus DPC dan juga praksi PDI Perjuangan di berbagai level DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota seluruh Indonesia. Tadi dalam pidato Bu Mega juga sempat berkelakar gantianlah ke Mbak Puan untuk jadi ketua umum PDI Perjuangan. Jangan-jangan ada pembahasan juga nih soal regenerasi ketua umum di Rakernas kali ini. Gimana tuh Bang? Betul nggak? Ya, itu sebagai joke beliau lah ya. Gantian deh, Ibu Puan jadi ketua umum, saya kata Bu Mega jadi ketua DPR. Tapi kan ya Ibu Mega kan ya nggak mungkin sebagai ketua DPR kan begitu, karena beliau bukan anggota DPR RI kan gitu. Ya itu lebih pada joke. Artinya juga bahwa partai ya secara organisasi juga menyiapkan proses regenerasi partaian. Tapi itu kan nanti dalam agenda pembahasan Kongres tentunya ya, bukan di forum Rakernas ini seperti itu. Mas Umam, kalau Anda membaca pernyataan atau pidato dari Bu Mega dalam durasi 1 jam 22 menit itu sudah jelas belum arah partai ini akan kemana nanti dari pemerintahan Prabowo Gibran? Halo Bung Tifal. Mas Tifal, iya. Ya, Mas Umam, silakan. Konteks arah partai PDIP, saya pikir sudah sangat clear. Statement dari Bu Mega tadi memberikan catatan yang sangat kritis. Ada cukup banyak hal-hal yang sangat fundamental, terutama terkait dengan praktik kekuasaan saat ini. Bahkan dianggap praktik kekuasaan saat ini dianggap telah mirip atau bahkan memiliki kemiripan dengan praktik-praktik pada era authoritarian. Nah, itulah yang kemudian menjadi gugatan dari Bu Mega. Hal itu juga ditunjukkan dalam beberapa hal. Salah satu yang menjadi concern dari Bu Mega adalah bagaimana penggunaan
instrumen kekuasaan yang condong menjadi alat kekuasaan dan politik, yang justru itu membuat salah satunya pemilu dianggap oleh Bu Mega tadi sudah dimanipulasi, dijalankan dalam praktik yang abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kemudian PDIP dalam konteks ini konsisten terhadap cara pandang Bu Mega ini, maka besar kemungkinan ke depan PDIP akan mengambil sikap oposisi, kecuali kemudian nanti ada manuver dan lain sebagainya. Tapi kalaupun kemudian terjadi manuver, maka besar kemungkinan itu justru akan menjadi serangan balik kepada PDIP karena dianggap goyah, tidak konsisten dengan apa yang menjadi keyakinan perjuangan politik. Tapi kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan pernyataan Pak Hasto, disebutkan bahwa kalau masalah sikap oke, akan dibahas dalam Rakernas, tapi masalah keputusan bisa jadi di Rakernas ini atau di tahun depan saat Kongres berjalan. Anda menangkapnya ini membaca situasi dulu, baru menetapkan putusan atau gimana? Halo. Ya, dalam konteks ini memang bisa ini dianggap sebagai waiting time ya. Jadi dalam konteks bagaimana kemudian nanti membaca situasi. Kalaupun kemudian PDIP masih kemudian membuka ruang kompromi, negosiasi dengan pemerintahan baru, maka besar kemungkinan akan ada ekspektasi yang berbeda. Ekspektasi yang berbeda itu adalah di mana posisi PDIP tetap bisa menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi meminta porsi untuk tetap bersuara kritis. Karena ada elemen yang di dalam kekuasaan saat ini yang tampaknya tidak sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan PDIP. Nah, ini yang kemudian tampaknya bisa menjadi sebuah alat bargaining position. Bisa jadi karena kedekatan Bu Mega dengan Pak Prabowo, maka kemudian bangunan komitmen itu dilakukan di saat yang sama itu akan menjadi alat untuk menggebuk balik Pak Jokowi dan lingkaran terdekatnya. Bang Masinton, tadi ada pandangan dari Mas Umam bahwa kayaknya nih PDI Perjuangan di pemerintahan berikutnya bakal jadi oposisi di luar pemerintahan. Singkat saja, di akar rumput juga permintaannya sama begitu? Ya, nanti itu masih dalam agenda pembahasan ya, tapi intinya adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Megawati, demokrasi itu membutuhkan check and balances, butuh kontrol, pengawasan. Demokrasi itu adalah bagaimana kita mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, tentu dalam aspek politik itu pun kita tidak boleh melepaskan aspirasi-aspirasi ya atau kehendak-kehendak dari rakyat banyak itu. Seperti itu, Bung. Bang Masinton, terima kasih, kami apresiasi Anda sudah meluangkan waktu bersama kami di agenda Rakernas kali ini, sudah berbincang bersama kami. Mas Umam juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, sama-sama, terima kasih Bung Tipa. Sore. Laporan berikutnya usai jeda, seorang pasien yang hendak melahirkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu 13 km menuju pusat pelayanan kesehatan karena jalanan rusak dan tidak dapat dilintasi kendaraan.